Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh dan soleha dan bapak ibu yang di rumah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kaidah bahasa Arab ya, level 34 seperti itu. Nah, di sini contohnya itu kan kemarin manhada ya. Manhada itu artinya kan siapa ini? Kalau hada itu untuk yang laki-laki, kalau yang hadihi itu untuk yang perempuan. Nah, jawabannya itu kan kemarin ada yang misalkan di sini Bu Guru kasih contohnya hada ibnut tajiri. Nah, kemarin itu ada yang bertanya, Bu, kenapa bacanya itu ada yang bintul, ada yang bintu, ada yang bintut. Nah, di sini Bu Guru kasih tahu penjelasannya ya. Jadi di sini untuk bahasa Arab ini adalah contoh dari kaidah mudhof ilaihi. Apa sih itu mudhof ilaihi? Nah, mudhof itu nanti di sini. Nah, kalau di sini ada itu kan kata tunjuk ya. Nah, di sini itu untuk mudhof tuh ini mudhof ilaihi. Nah, kok bisa? Apa kaidahnya? Langsung masuk ke kaidahnya aja ya. Kaidahnya mudhof itu ini mudhof ilaihi ya. Mudhof itu ciri-cirinya dia belakangnya itu harokatnya adalah dhammah di belakangnya. Ya, nih lihat kan ibnu bintu ya, ada ibnu bintu ummu abu ya, dia belakangnya dhammah. Sedangkan mudhof ilaihi dia cirinya itu yang pertama dia harus isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah nanti Bu jelaskan. Terus yang kedua dia itu majrur atau belakangnya itu kasroh seperti itu. Nah, apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas, sudah tentu ya. Jadi isim itu ada di sini Bu. Jadi isim itu ada dua, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Isim nakiroh itu isimnya masih umum, misalkan kayak baitun, baitun ya, masih umum intinya. Kalau isim nakir itu masih umum ya. Terus misalkan kitabun seperti itu, tajirun ya, masih umum ya itu misalkan. Tapi kalau isim ma'rifah itu udah khusus ya, udah tertentu, udah jelas seperti misalkan nah, bagaimana mengubah jadi nakir menjadi ma'rifah? Itu biasanya kita ketambahan alif lam di belakangnya. Jadi misalkan baitun itu ketika tambahan alif lam itu menjadi al baitu ya di sini. Al baitu enggak ada tanda. Al baitu. Jadi dia jadi tanwin jadi ini al baitu seperti itu. Nah, terus misalkan tajirun tajirun itu kan masih umum ya, pedagang yang umum kan. Jadi jiru. Nah, kenapa toh ada buncinya? Ada yang at-tajiru, ada yang al-baitu. Nah, untuk alif lam, hukum bacaan alif lam itu ada dua. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah itu alif lam yang dibaca jelas, lamnya dibaca jelas, misalkan al-baitu, al-kitabu, al-mudarisu, terus al-muhandisu, al-muwaddaf seperti itu. Nah, kalau alif lam syamsiyah dia alif lamnya itu enggak dibaca jelas. Jadi dia langsung ke hurufnya ya, ada tasydidnya. Itu ciri-cirinya. Jadi misalkan at-tajiru, terus misalkan ad-daftaru, adiku seperti itu. Itu contoh dari yang alif lam syamsiyah. Nah, di sini paham ya. Nah, jadi tadi kan untuk mudhof ilaihi contohnya cirinya isim ma'rifah, belakangnya kasroh ya. Berarti nanti dari yang at-tajiru
jadi at-tajiri karena caranya tadi majrur atau kasroh. Nah, untuk nama orang itu kan udah umum ya. Udah khusus ya, udah tentu namanya itu kan. Jadi dia belakangnya itu tidak usah ketambahan alif lam. Misalkan Muhammadun Muhammadun ya, dia kan Muhammad, ya udah Muhammad itu ya kan, udah tahu yang mana yang namanya Muhammad, udah tentu itu kan. Jadi dia tidak usah tambahan alif lam ya, jadi dia udah ma'rifah. Kalau nama orang itu dia udah isim ma'rifah, jadi tidak usah ketambahan alif lam. Jadi misalkan dalam soal ada misalkan hada Ummu Fatimah, misalkan seperti itu. Jadi ummu itu ya ummu aja, jadi bukan Ummul Fatimah karena dia tidak ada alif lamnya, seperti itu. Nah, contoh di sini misalkan yang pertama, hada ibnut tajiri. Ya, pahamnya di sini alif lam syamsiah. Jadi ibnut tajiri seperti itu. Nomor 2, hadihi bintul mudarrisi. Nah, kenapa bintul? Ingat ya, dia ada alif lamnya, dia isim ma'rifah ya. Jadi dia termasuk alif lam qamariyah. Jadi bintul mudarrisi seperti itu ya. Terus hadihi bintu yasirin ya. Jadi kalau di depannya itu enggak ada alif lamnya, kan nama orang itu kan sudah isim ma'rifah ya. Jadi dia tidak usah tambahan alif lam di depannya ini. Jadi ya sirin seperti itu ya. Jadi kalau ketambahan alif lam dia kasroh belakangnya, tapi kalau tidak ada alif lamnya dia kasroh ten. Ya, sampai di sini paham ya insyaallah untuk penjelasannya. Silakan nanti dipelajari lagi cara bacanya yang benar ya sesuai dengan kaidahnya. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum.